Engkau ada di bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin. Tak pernah ku ragukan, amin. Kuatan jiwaku telah bersamamu. Makasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat buat kami. Mari katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bahagia. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Kalau boleh saya bertanya, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus boleh angkat tangannya? Saya percaya semua Anda yang duduk di tempat ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi dari cinta akan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari sekarang jemaat sendiri katakan, Engkau ada Tuhan, bersamaku Tuhan. Engkau ada. Pujikan dengan segenap hati jemaat Tuhan. Di setiap musim. Amin Tuhan. Tak pernah kau sendiri. Mari angkat tangan kanan saudara, katakan, ya Bapa, haleluya, adalah benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Dengan segenap hati katakan, bersamamu Bapa. Haleluya. Terus jemaat sendiri pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Perkenananmu Tuhan membuat kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam kasih setia-Mu yang ajaib. Haleluya. Engkau, haleluya, memberi. Amin Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bahagia. Sekali lagi kami katakan kepada Tuhan, sebab Engkau bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan segenap hati. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Ya, karena perkenanan-Mu sungguh-sungguh ajaib buat kami. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan segenap hati. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Perkenanan-Mu Tuhan
Perkenanan-Mu luar biasa buat kami. Kata, oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat Raja segala Raja. Haleluya. Kau dahsyat Bapa. Kau luar biasa Tuhan. Kau luar biasa dahsyat. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan ya dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari sekali lagi katakan, kami memandang wajah. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekarang jemaat sendiri ku pandang. Ya Bapa, haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, peganglah. Haleluya, Kaulah harapan. Lebih sungguh lagi, ku pandang wajah-Mu dan bersama-sama pujikan dengan segenap hati. Dan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Uriala namaya shandara namaya 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 namaya.
Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, sembah Dia. Sembah Tuhan. Gloria la la baya se. Hi la 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 baya se. Urala bakata karala bala 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 bala. Uriala nama ya shandara la baya la baya la baya la bala. Hina la la nama ya. Uriala nama ya shandara la baya la baya la baya la. Di tempat ini kami menyembah. Di tempat ini kami menyembah Engkau Raja kami. Urala baya la baya la baya la baya la baya. Urala batakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la hina la la nama ya sate. Urala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Urala batakara la bala 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 bala. Urala baya shandara la bayara la bayara la bayara la bayara. Engkau mulia Tuhan. Kurala bayar shandara la bala 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 bala. Kurala bayar la bayar la bayar la bayar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Kurala bayar la bayar la bayar la bayar la bayar. Kurala bala bala bala. Anak-anak Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Gak usah lihat kiri dan kanan. Dengan segenap hati engkau datang kepada Tuhan, sembah Dia. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Allah. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Urala bakata karala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Urala baya shandara la bala 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 bala. Urala baya shikara la bala bala bala. Haleluya Tuhan. Urala bayara la 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 bayara. Uraba kata karala bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Uriala nama ya shandara la nama ya. Hina la la baya sande. Hina la la mo. Urala bata karala bayara la bayara la. Di tempat ini kami mengagungkan Engkau. Di tempat ini kami meninggikan Yesus. Urala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Urala bala bala. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Engkau dahsyat Tuhan. Urala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Urala bayara la bayara la bayara se. Urala bayara la bayara la bayara la bayara. Urala bayara la bayara la bayara la bayara. Urala batakara la bala 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 bala. Urala bayara la nama. Urala bayara la bala 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 bala. Urala bayara shandara la bala. Urala bayara shikara la bala. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, pegang tanganku
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah, ku pandang wajah-Mu. Kami memandang wajah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Pegang tangan kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling terbaik saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dia Allah yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami akan terus memuji Engkau, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus namanya. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji Engkau. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Jemaat Tuhan di Swiss Bell-In, suaranya bisa lebih keras, katakan amin. 1, 2, 3. Kurang keras saudara, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Bilang sama kiri kanan, Allahmu dahsyat men. Bilang. Oh haleluya. Amin. Ayo, badannya digoyang ke kiri dan kanan dulu saudara. Sebelum memuji Tuhan, ayo saudara. Amin, terus saudara, terus. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Ayo, sama-sama, ayo. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, ya. Tiada Allah. Sekali lagi, Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Jemaat sendiri ya, jemaat sendiri. Allah mana? Jemaat ya. Allah mana? Badannya digoyang ke kiri dan kanan saudara. Allah kita. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama, Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, yang seperti Dia. Amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang. Hanya 3 kali saudara. Tuhan, Hosana, 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 hei, ya, hei. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Drum saja, jemaat sendiri. Allah mana? Allah mana? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sekali lagi ya, drum saja bersama-sama. Allah mana ya? Allah mana yang besar seperti Allah. Bersama-sama ya. Seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Sekali lagi bersama-sama, Allah mana? Allah mana yang
yang besar seperti Allah. Allah mana dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Ya, dia puaskan, dia puaskan. Sukacita bersorak-sorai hai semua orang. Ayo tinjuk ke atas hosana. Siap. Hosana. Hosana, hei. Hei. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi. Tiada Allah yang seperti Dia. Yeay. Amin. Sebentar. Saya lihat masih jaim semuanya. Nari Tuhan. Buat Tuhan saudara. Siap? Bilang gini. Ayo nari. Ayo saudara. Bilang. Ya. Allah mana yang besar seperti. Colek. Allah mana? Allah mana seperti Allah kita. Dia kuat. Bilang sama kiri kanan, bilang sama kiri. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Ya, tiada Allah. Sekali lagi dia puaskan. Dia puaskan. Dia yang dahaga. Sukacita bersorak-sorai hai semua orang. Tinju ke atas semuanya ya. Tinju ke atas semuanya. Hosana. Hosana sekali lagi. Hei. Hei. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Amin. Saudara percaya Allah kita tidak ada seperti Dia? Allah yang dahsyat. Tos kanan kiri bilang. Dia dahsyat saudara. Dia dahsyat. Ya. Amin. Tepuk tangan lebih kuat lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan. Berdiri di hadapan tata anak. Satu suara. Ya. Menyatakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anakku. Pujian dan kekuatan, hormatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada dan kekuatan, kehormatan, kekuasaan, kemuliaan. Ayo tepuk tangan di atas kepala saudara. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Ayo nyanyi yang keras saudara. Haleluya. Ya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku. Saudara, dari setiap suku dan bangsa kita dipanggil. Ayo, jarinya dua tangan begini saudara. Saudara melompat. Lompat. Selamat bagi Allah yang duduk dan berkuasa.
kami naik anak pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan. Sekali lagi keselamatan, keselamatan, keselamatan yang duduk tahta kami naikkan. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan selamanya. Ayo tepuk tangan di atas kepala sekali lagi saudara. Sekarang jemaat sendiri memuji Tuhan ya. Jemaat sendiri siap. Haleluya, jemaat yang keras. Ya, tiba saatnya. Lebih keras ya. Dari segenap suku dan bangsa kita dipanggil untuk Raja Kemuliaan. Saudara mau menari, satu suara. Anak muda lompat. Ya, keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan sekali lagi saudara, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, 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 kemuliaan banyak. Haleluya. Tepuk tangannya lebih kuat lagi saudara. Dibuat reggae, dibuat reggae. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Ayo, badannya digoyang ke kanan dan kiri. Ayo tangannya begini saudara. Pujian, pujian. Ye 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 ye. Sekali lagi. Reggae, keselamatan, keselamatan yang duduk dan bertata, anak domba. Ya 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 ya, pujian. Haleluya. Ya, keselamatan bagi yang duduk dan berkuasa, kami naikkan anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, kemuliaan, ya kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Bilang sama kiri kanan, kamu sudah dipilih dari segala bangsa dan suku. Bilang ayo saudara, bilang sama kiri kanan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kami angkat tangan kanan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku renungkan, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sembah Dia. Urialalabaya Shanda, Urialalabaya Shanda Lalanamaya Sande, Inaralanamaya Sande, Uralabaya Shanda. Yes. Yesus, terima kasih. Engkau hadir ya Tuhan. Yes. Engkau yang ada di dalam setiap hati dan kehidupan kami senantiasa. Engkau Bapa yang mencintai dan sangat mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mata-Mu tertuju pada kami semua. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Engkau tahu segala apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau saatnya melawat kami. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau memulihkan. Engkau menguatkan yang lemah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya percaya shalomnya jemaat di Bel-In, GB Bel-In lebih kuat lagi daripada yang di Savana. Shalom. Amin, mantap, puji Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur dan bersukacita pada Tuhan pada sore hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan Tuhan berkesempatan bagi saya boleh sharing dengan saudara semuanya dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan kita harus tahu sekarang ini kita ada pada waktu Tuhan, yaitu ada masa di mana Tuhan hari-hari ini, yaitu penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Amin. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kali yang kedua. Dan saudara, memang memasuki tahun 2013 pada waktu kami ada acara World Prayer Assembly di Jakarta. Dan saat itu Tuhan berbicara kepada kita bahwa sekarang waktunya Pentakosta yang ketiga terjadi. Amin. Saudara, Pentakosta itu memang bicara mengenai apa? Penuaian. Pentakosta pertama, waktu Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu,
itu juga setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus, terjadilah pertobatan, penuaian jiwa yang sangat besar. Dalam waktu 2 tahun Asia mendengar Injil. Bahkan apa yang terjadi saudara, pada waktu itu 70% penduduk dunia ini adalah orang Kristen. Dan memang setelah itu gereja memasuki masa yang gelap, saudara, ada kekelaman oleh karena gereja sudah jauh daripada Tuhan. Dan tahun 1900-an terjadilah pencurahan Roh Kudus di Azusa, di Wales, saudara. Bahkan juga sampai di Pyongyang, sampai juga di Seoul, Indonesia. Bahkan juga kita semua mengalami Roh Kudus dicurahkan. Dan itu adalah Pentakosta yang kedua, saudara. Terjadilah juga penuaian jiwa-jiwa yang besar. Amin. Dan sekarang memang dari penduduk dunia lebih kurang 7 miliar, 30% itu adalah orang Kristen Katolik, saudara. 3,2 miliar, penduduk dunia 7 miliar. Dan saudara, sekarang kita di dalam Pentakosta yang ketiga. Katakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga ini kita percaya Roh Kudus dicurahkan itu secara luar biasa. Di dalam Alkitab dikatakan ada hujan awal, hujan akhir. Ini bukan lagi hujan awal, bukan lagi hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir sedang dicurahkan bersama-sama. Dan kita tahu hari-hari ini memang waktunya udah sangat singkat sekali. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Boleh PowerPoint-nya ditampilkan? Ya. Dan saudara, kita percaya bahwa hari-hari ini memang ladang sudah menguning. Amin. Next. Ya, ini nggak bisa. Oke, next. Penuaian jiwa, mari baca bersama saya. Penuaian jiwa terbesar. Dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bersama saya katakan. Penuaian jiwa terbesar. Dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Next. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Ini pesan Tuhan kepada siapa? Paulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini memang di sekeliling kita sepertinya ada goncangan-goncangan, saudara, ada tekanan, ada intimidasi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan jangan takut, teruslah memberitakan Injil, beritakan firman dan jangan diam. Dan lanjut saudara, terus. Nah, ayatnya kita baca, Matius 24 ayat 14. Mari kita akan baca bersama-sama. Kita baca, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini adalah merupakan nubuatan daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya saudara, mulai dari ayat 1 dan terus dari ayat yang ketiga, saudara, memang kalau kita perhatikan nubuatan daripada Tuhan Yesus itu semuanya itu sedang digenapi, sedang terjadi. Dan ini adalah nubuatan Tuhan Yesus yang jelas dikatakan bahwa Injil kerajaan ini itu apa saudara? Injil kerajaan itu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang di dalam dunia ini, dia lahir di dalam dunia ini, disalibkan, mati, dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati, iblis sudah dikalahkan, dan dia naik ke sorga. Dan dia sekarang ada di sini. Yang percaya katakan amin. Saudara, Injil kerajaan inilah yang hari-hari ini kita harus beritakan. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya di dalam siapa? Saudara katakan? Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dan Injil kerajaan inilah yang diberitakan di seluruh dunia dikatakan. Ya, seluruh dunia itu artinya meliputi daerah-daerah kota sampai daerah pedesaan, pulau-pulau, terus seluruh dunia saudara. Untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, saya sangat percaya. Kita semua percaya Tuhan Yesus segera datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, Injil kerajaan itu sudah sejauh mana diberitakan di seluruh dunia ini.
sudah berapa banyak penduduk di dunia ini yang dengar Injil? Dari 7 miliar ini sudah berapa yang dengar? Saudara, memang angka pastinya tidak ada. Yang tahu dengan pasti adalah Tuhan. Amin. Tapi saya percaya bahwa Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia ini sudah hampir selesai. Dan dia datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia ini. Hari-hari ini saudara. Next, coba kita perhatikan. Nah, penggenapan pemberitaan Injil Kerajaan yang sekarang diberitakan di seluruh dunia dalam kuasa Roh Kudus. Percepatan waktu dan kecanggihan teknologi adalah sarana yang sangat efektif dalam pemberitaan Injil itu. Dan kita lihat hari-hari melalui internet, media sosial, ya, melalui televisi, radio, Injil diberitakan di seluruh dunia ini dalam percepatan waktu, kecanggihan teknologi, dan yang pasti Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa. Pentakosta yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana Injil Kerajaan diberitakan terus saudara. Dan saudara, memang Injil Kerajaan diberitakan bukan hanya di bangsa tertentu, bukan hanya di bangsa-bangsa yang bisa menerima, tetapi juga termasuk bangsa-bangsa yang artinya tertutup untuk Injil, bangsa-bangsa yang begitu sulit untuk Injil diberitakan. Tapi kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus sanggup untuk menerobos, untuk menembus apapun juga. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekarang selanjutnya boleh ditampilkan. Saudara, ini data yang saya dapatkan. Bahwa pemberitaan Injil di seluruh dunia ini. Injil itu didengar oleh 120 juta orang setiap tahun. Setiap tahun. Setiap hari. Ada lebih kurang 260.274 orang yang dengar Injil. Jadi Injil Kerajaan diberitakan, bayangkan setiap hari. Setiap hari. Amin. Amin. Saudara, kita berdoa tentunya. Untuk Kota Malang kalau boleh kita minta ini juga. Berapa persen? 1%, 10%. Ya, sehingga kalau ditanya siapa yang baru hadir di tempat ini, wow, semua angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Amin. Dan juga data mencatat bahwa sekarang ini bayangkan penduduk dunia 7 miliar. Tapi sekarang setiap bulan itu diperkirakan ada 1,7 miliar penduduk dunia ini yang dengar radio Kristen dan juga televisi Kristen. Puji Tuhan bahwa gereja kita ini dipercayakan Tuhan untuk kita adakan siaran di Indosiar, ya. Indosiar jam 4 pagi ya, setiap hari Rabu, dan juga di RCTI. Saudara bayangkan Indosiar jam 4 pagi tayangan itu. Ternyata dari hasil record dari Indosiar, itu pemirsa jam 4 pagi, bayangkan. Saya percaya saudara banyak yang belum bangun, bahkan ya mungkin gak ada yang bangun jam 4. Siapa yang bangun saudara? Saudara-saudara yang sepupu kita. Ternyata ada 2 juta pemirsa. Setiap ini ditayangkan 2 juta orang yang melihatnya saudara. Amin. Dan saudara sekarang juga kita ada di RCTI, di Indosiar, dan juga ada di Live Channel, dan juga ada di You Channel. Bahkan yang luar biasa saudara, TBN Rusia itu juga menyiarkan Healing Movement Crusade ke 183 negara. Dalam bahasa Rusia. Amin. Saudara, kita melihat ini luar biasa. Radio, televisi Kristen saudara. Bahkan di Solo itu juga ada televisi Kristen yang siarannya sampai jam 12 malam. Kalau radio saya percaya di Malang juga mungkin sudah 24 jam. Ya, di Solo, di Jakarta, di mana-mana sudah kita lihat nih luar biasa. Dan yang sangat menggembirakan kita, data yang saya terima, ada 174.000 orang bertobat setiap hari. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa minimal 1% untuk Indonesia. Tapi saya percaya lebih saudara. Kalau 1% itu artinya berapa saudara?
1% kalau 174 ribu, 10% 17 ribu. Adik, oke 17, 1.700. Kita berdoa di Indonesia minimal 1.700 orang yang bertobat setiap hari. Dan saya percaya ibadah di tempat ini gak akan cukup sekali ibadah saudara. Oleh karena itu saya percaya, kita berdoa, Tuhan siapkan lumbung-lumbung, tempat-tempat yang besar. Saudara, yang luar biasa di Jakarta, saudara. Jakarta mengalami satu pertumbuhan yang cukup luar biasa. Pada tahun 2005, waktu saya menjadi ketua GBI di Jakarta, itu gereja GBI saja, itu hanya ada 378 kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah hampir 500 lebih gereja, hampir 600. Dan yang luar biasa, gereja-gereja yang biasanya kapasitasnya 100, 200, 300. Sekarang gereja-gereja ada yang bisa 5.000 orang saudara. Ada yang 1.000, 2.000, 3.000, sampai dengan 5.000. Dan yang luar biasa, setiap mal-mal besar yang dibangun, maka yang pertama kali pemiliknya melihat ada aula yang besar, dia akan cari gereja saudara. Dia cari gereja, ya, dia cari gereja. Dan dia beri kesempatan gereja untuk pakai di tempat-tempat yang besar itu. Dan saya tahu ini bukan manusia, tapi Tuhan yang menyediakan semuanya. Amin. Jadi 174.000 saudara setiap hari. Dan yang luar biasa di dunia ada 3.500 gereja yang dibuka setiap minggu. Amin. Dan puji Tuhan hari ini adalah minggu yang ketiga di tempat ini. Saudara kita, saya nggak tahu di Malang ada berapa gereja. Tapi saya percaya Tuhan akan terus memperluas wilayah. Sebagaimana doa Yabes, betul ya? Doa Yabes apa? Memperluas wilayah. Visi yang Tuhan berikan bagi kita di dalam Yesaya 54 ayat 23. Sebab engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Terus saudara, saya tahu ini waktunya pergerakan Allah yang besar. Saudara, pada waktu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Papua. Tapi orang Amerika namanya Jim Yos. Dia katakan sekarang di dunia ada 100 daerah ataupun negara yang sedang mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Ada kegerakan yang besar. Dan dia katakan di Indonesia ada 4 wilayah yang sekarang sedang mengalami lawatan Tuhan. Yang pertama dia katakan Sumatera Barat, kita doakan Sumatera Barat. Amin. Dan yang kedua Jawa Tengah. Saya nggak tahu, Jawa Timur juga saya percaya. Waktu kita berapa tahun ini saudara Tuhan menggerakkan kami, Pak Niko, Healing Movement Crusade itu, kita terus ada di daerah Jawa Timur. Bahkan hampir setiap tahun kita pergi ke Banyuwangi, Kediri, Banyuwangi, Kediri, saudara itu luar biasa. Ya. Dan saya percaya di Malang sudah berapa kali? Malang kayak masalah udah berapa? Sekali apa 2 kali ya? 2 kali ya Malang. Batu juga, Peniwen juga saudara. Wah 3 kali ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat hari-hari ini memang kita diperlihatkan oleh Tuhan. Sedang ada di dalam masa yang disebut penuaian jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas tadi Pak Niko sampaikan bahwa kita harus jadi penuai-penuai. Saya tahu bukan hanya Pak Niko, tapi semuanya ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita sebelum dia naik ke sorga. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mau disertai Tuhan terus? Boleh angkat tangan saudara. Oh puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu inilah waktunya. Setiap saudara yang hadir pada sore hari ini, saudara sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi apa? Penuai-penuai. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Ingatkan kiri kanan saudara, engkau dipilih Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Amin. Jadi penuai-penuai. Saudara sebagai penuai itu bukan hanya pendeta, bukan hanya diaken, bukan hanya evangelis. Tapi setiap murid-murid Yesus.
Kita tahu bahwa Yesus pada waktu dia datang untuk yang kedua kalinya, saya percaya dia waktu naik, dia akan datang dengan cara yang sama. Dan pesan terakhir Tuhan Yesus, kita harus jadi saksi. Saya percaya pada waktu dia datang, dia akan bertanya, sudah berapa orang engkau bersaksi kepada mereka? Saya tahu inilah kesempatan yang terbaik bagi kita. Di dalam tahun Ayin Sayin, yaitu kita diberikan mahkota oleh Tuhan. Amin. Karena kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, next. Saudara, kita lihat perkembangan kekristenan di dunia, ini masih data juga ya. Saudara, 100 tahun ini terjadi satu perkembangan yang luar biasa. Afrika pada abad ke-19, pada tahun 1910 kira-kira. Itu di Afrika hanya ada 9 juta orang Kristen. Dan sekarang menjadi 516 juta. Memang penduduk dunia naik saudara. Ya, penduduk dunia waktu itu diperkirakan 1,8 miliar, sekarang sudah 7 miliar. Ya, cepat sekali pertumbuhan penduduk di dunia ini. Asia dari 28 juta menjadi 285 juta, naik berapa 1000%, tapi Afrika 6000%. Coba terus lanjut. Saudara, Pentakosta yang ketiga sedang terjadi secara luar biasa, Roh Kudus sedang dicurahkan dan kita percaya memang penuaian ini adalah penuaian milik Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa inilah yang ada di dalam hati Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa ini adalah merupakan apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Dan setiap saudara dan saya, kita harus ada di dalam penuaian jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin, boleh angkat tangan saudara. Siapa yang menjadi penuai-penuai, boleh angkat tangan saudara. Oh, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Penuaian jiwa terakhir, ini masa penuaian saudara, amin. Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara ada beberapa kesaksian lagi. Boleh dilanjutkan lagi. Saudara, ini Injil diberitakan itu di negara-negara sekarang yang selama ini itu sukar dan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin untuk penginjil ataupun misionaris masuk. Biasanya ada yang masuk juga ada. Tapi begitu ditangkap, di penjara saudara, dianiaya, ya, bahkan juga ada sebagai martir. Dan sekarang kalau kita lihat negara-negara ini, Irak, terus lagi, Iran. Saudara, belum, sebentar, sampai di Iran dulu. Saudara tahu bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja. Yaitu apa? Banyak di antara orang-orang di Irak, Iran, di negara-negara yang tertutup ini. Apa yang terjadi saudara? Mereka mendapat mimpi. Mereka tiba-tiba melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Saya tahu juga malaikat-malaikat menampakkan diri. Sehingga banyak di antara mereka akhirnya mereka percaya kepada Yesus secara pribadi. Bahkan saudara, ada seorang ibu, dia datang ke kamp pengungsi yang ada di Yordania. Jadi ini dari orang-orang Suriah saudara. Waktu dia datang ke satu kamp pengungsi di Yordania, orang-orang Suriah semua. Dan mereka bercerita kepada ibu ini. Dia bekerja di Yayasan Kristen. Dia katakan, saya berapa waktu yang lalu, saya bermimpi. Bertemu dengan seseorang yang begitu terang sekali. Ya, waktu saya melihat dia, saya merasakan ada damai. Dan akhirnya dia percaya, dia terima. Siapa dia? Yesus. Mereka tahu ini Isa. Dan banyak mereka yang akhirnya mendapat penglihatan, pernyataan, penampakan. Dan saudara, ada seorang bapak. Dia juga bersaksi. Dia katakan, saya ini pekerjaan di Suriah dulu adalah bunuh orang. Waduh, pekerjaannya bunuh orang, sudah gak main-main. Tapi waktu saya mengalami pada satu hari, dia menampakkan dirinya, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat dan terima Yesus. Dan ini bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi puluhan ribu daripada orang-orang Suriah yang sekarang ada di kamp-kamp pengungsi. Saudara, penampilan mereka masih tetap sama, tetapi di dalam hati mereka dan apa yang mereka ucapkan, yaitu nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, kalau kita lihat Iran,
Saudara tentunya tahu ya, Iran kisahnya gimana. Saudara, apa yang terjadi di Iran? Tahun 94 di Iran itu hanya ada 100.000 orang Kristen. Tapi sekarang data menyatakan bahwa di Iran ada 3 juta orang yang percaya Yesus. Amin. Saudara, saya mau beritahukan bagi saudara, setiap hari ada 2.000 Alkitab bahasa Arab yang di-download. Saudara tahu ya? Jadi orang mendownload Alkitab dalam bahasa Arab. Saudara, kalau kita lihat sekarang, wow. Katakan wow. Tuhan kita luar biasa bergerak. Terus Iran lagi, ada beberapa. Ya, kita lihat setelah Iran, terus next. Ada China. Saudara, China kita tahu, oh ini negara komunis tahun 70, saudara, waktu itu istri dia pada Mao Zedong berkata, oh orang Kristen udah dikubur, udah gak ada apa-apa lagi di China. Mereka udah mati, udah dikubur. Banyak pendeta jadi martir, di penjara, mati di penjara, saudara. Tapi Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia tidak bisa dihentikan. Injil kerajaan terus diberitakan di China. Amin. Tahun 70 data hanya ada 1 juta orang Kristen di China. Data tahun 2015, di China sekarang diperkirakan ada 160 juta orang Kristen. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Saudara, dan diperkirakan hamba-hamba Tuhan memprediksikan bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan ini, China akan menjadi negara Kristen yang terbesar di dunia. Bayangkan negara komunis bisa diubahkan oleh Tuhan seperti ini. Kita lihat juga ada beberapa negara lagi, China, saudara, ya terus Korea juga sedang dilawat Tuhan, terus lagi Jepang, anak-anak mudanya juga sedang dilawat Tuhan, terus Afrika. Nah saudara, kita bicara mengenai Afrika. Saudara, ada banyak hamba Tuhan dipakai di Afrika sekarang. Tadi dari 9 juta jadi 516 juta dalam waktu 100 tahun. Saudara tahu bahwa Afrika waktu KKR diadakan, lapangan udah gak cukup lagi saudara. Itu sampai di luar-luar, saudara terus gambarnya boleh dilanjutkan. Jadi KKR itu seperti gini, saudara. Ini KKR. Wow. Jadi saya percaya ini kalau kita KKR seperti ini saudara, kalau kita adakan di stadion, wah tembok stadion udah jebol, gak bisa. Kalau kita adakan di mana lagi, di alun-alun, alun-alun gak cukup saudara. Sampai di jalan-jalan, bahkan ujungnya mungkin di alun-alun, buntutnya bisa di tempat ini saudara. Kalau kita lihat seperti ini, Afrika. Dan saudara memang Afrika hari-hari sedang dilawat Tuhan. Ini negara miskin, negara banyak pertikaian, pembantaian dan lain sebagainya. Tapi Injil kerajaan sekarang sedang diberitakan di Afrika secara luar biasa. Tuhan sedang mencurahkan rohnya, mujizat demi mujizat terjadi luar biasa. Saudara, ada satu gereja di Afrika, pendetanya, gembalanya bernama Adeboye. Saudara, ada videonya, kita akan lihat sebentar aja. Coba boleh ditayangkan videonya. Ini gerejanya saudara. Videonya, tolong. This is what 500,000 people under one roof looks like. Ini This gereja, Redeemed saudara. Christian Church of God Auditorium is 2 kilometers long and 1 kilometer wide. Jadi gereja ini Prides panjangnya itself 2 with kilo. holding the Wow. biggest gathering of Christians on earth. Lebarnya setengah kilo A saudara. 70-year-old preacher, Dr. Enoch Adeboye, heads the church. Believing that churches should be as common as coffee shops, he opened parishes in 160 countries across the world. And as Adeboye takes the stage to begin a 4-hour sermon, Pendetanya he kalau khotbah rouses the crowd sederhana, with a saudara. Ini passionate pendetanya, namanya Adeboye. Ini salah satu, tapi Most ada here yang have lain. come to see him David and listen to Oyedapo, his ada preaching. banyak. Coming to knowing him is one of the greatest things that ever happened to me as a Afrika sedang mengalami penuaian. The God who made a covenant with Daddy Adeboye is always here to fulfill the work for him, and he's doing it for him. He's the helper of Daddy Adeboye. The God Almighty has never failed him. Overcome by the spirit and the music, some lie flat on the floor. Once every month, thousands of worshipers Saudara flock to bayangkan Dr. gereja 2 Adeboye's kilo itu church, seperti seeking apa, the saudara? miracle he promises. Ya saya They nggak come bisa from membayangkan. all corners of Nigeria 2 as well kilometer as from outside the panjangnya, lebarnya setengah Many kilo. of them are here to seek a Dan yang release hadir from setiap the kali harsh ibadah seperti economic ini realities. 500.000 orang, These saudara. people were not getting Wow. their miracles. By now they would have stopped. Nah ini coming. pendetanya ngomongnya People listen simpel to aja, some of the sederhana, saudara. testimonies, miracles of healings, miracles of deliverance,
miracles of childbirth, miracles of success in academics, etc., etc. Today, miracle preaching is the shortest path to wealth in Nigeria. Saudara, Preachers and kolektanya heads nggak of pakai churches have kantong-kantong joined the ranks khusus, of kelihatannya Nigeria's nggak tahu pakai wealthiest. keranjang sampah kayak Pastor begitu. Adeboye Saya nggak tahu himself kenapa has a kok begitu, palatial saudara. home and a private jet, Ya. among other luxury Loh items. ini saudara, itu There are kolektanya things model you begitu need itu gimana itu, saya nggak which ngerti you itu. must have if you are to be efficient. And a private jet is one of them. Oh, when you have to oversee churches in 160 nations, you can't do that on a bicycle. At Nah, a ini certain waktu point altar in the call, night, saudara. hundreds of young Karena men, begitu women, jauh, and jadi kalau children jalan come nggak to the state nyampe-nyampe, area lari to be mereka, prayed saudara. for. Ya, More and more berbahagialah Nigerians saudara are sekarang convincing kalau altar themselves call that lebih their cepat government masih has ya, gone to saudara sleep. jalan. Tapi ini harus So lari. to the pastors, they rush for help. Wow, Al Jazeera, luar biasa saudara. Lagos, Nigeria. Amin. Dan saya percaya bukan hanya di Afrika, tapi inilah waktunya Malang kita mengalami penuaian jiwa yang terbesar. Sekarang kita pada masa penuaian yang terbesar. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita nyanyi ini, saya akan sampaikan nubuatan daripada Cindy Yacob tahun 2003. Cindy Yacob berkata demikian, ini nubuatannya. Aku dengar tangisan, doa daripada umat Tuhan di Indonesia. Dan Tuhan katakan, aku sedang menyembuhkan negeri ini, yaitu Indonesia. Tuhan katakan, perhatikan sektor perikanan. Ikan dari penjuru bumi sedang datang ke perairan Indonesia. Sumber-sumber daya, minyak, gas, mineral, emas, dan lain-lain. Tanah yang tandus akan menjadi subur. Akan terjadi panen yang besar. Saya percaya panen jiwa-jiwa juga sedang terjadi untuk Indonesia. Sekarang kita ada pada masa penuaian jiwa yang terbesar. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Yeay, haleluya. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Tawakan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa. Mari kita berdiri sejenak, berdiri. Terjadi. Mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan. Bersorak bersama-sama. Bersorak. Hey, mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mukjizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Hey, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Hey, dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Yeay, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita tahu inilah masa penuaian jiwa terbesar. Amin. Saya percaya ada penuaian, ada sukacita, ada sorak-sorai malaikat di sorga, saudara. Saya percaya kita pun juga akan dipenuhi dengan sukacita sorgawi oleh karena penuaian. Amin. Oleh karena itu mari, hari-hari ini saya tahu setiap saudara dan saya sudah dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Penuai di akhir zaman ini. Amin. Siapa yang mau menjadi penuai, jadi saksi Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu penuaian jiwa, bersaksi, itu bukan menjadi sesuatu yang mungkin berat bagi kita. Tapi menjadi satu kesukaan. Amin. Mengapa? Nah rahasianya kita belajar daripada murid-murid Yesus. Yang pertama saudara,
Yang pertama boleh ditampilkan di dalam, ya ini. Jadi bagaimana rahasia murid-murid Yesus pada waktu itu dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita membaca dulu Kisah Rasul 4 ayat 20, saya bacakan bagi saudara. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kata orang, tetapi kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus waktu saya umur 17 tahun, saudara. Saya sakit karena asma sejak lahir, dan waktu itu yang saya alami apa saudara? Saya udah mau mati. Kenapa saya tahu mati? Karena nafas saya udah tinggal begitu aja sudah. Takutnya luar biasa. Tapi pada waktu itu saya berseru, saya menjerit, Tuhan Yesus selamatkan saya, Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Dia menyelamatkan saya, dia beri damai sejahtera di dalam hati saya. Dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan memang setelah itu saya masuk sekolah Alkitab, saya memberitakan Injil saudara. Saya menjadi saksi Tuhan di mana-mana. Dengan apa? Dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini murid-murid Yesus, rahasia yang pertama. Tidak mungkin mereka, murid-murid Tuhan pada waktu itu dipenjara saudara, mereka diancam, jangan bicara lagi mengenai Yesus. Tapi mereka bilang gak bisa, karena kami sudah berjumpa dengan Yesus. Kami sudah melihat siapa Yesus. Kami tahu dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat itu. Dan kalau kita tidak percaya, kita binasa, kita mati. Dan saya melihat mujizat terjadi. Dan ini yang saya percaya setiap saudara dan saya, kita pasti sudah dan sedang mengalaminya. Katakan amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini rahasia yang pertama. Yaitu kita harus mempunyai kehidupan dalam kasih yang mula-mula itu. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Kemarin saya melayani ibadah penghiburan kematian di Jakarta. Ada seorang bapak, dia datang dari Rumania. Dia rupanya sudah tinggal di Rumania saudara. Dan dia bilang, saya ini memang Kristen Ortodoks. Dan saya udah puluhan tahun, saya tahu Yesus. Tapi dia gak pernah berjumpa dengan Yesus. Dan puji Tuhan, melalui kakaknya yang dipanggil Tuhan, akhirnya dia boleh datang dan dia alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu kita bukan hanya agama Kristen. Tapi Christian artinya Christ in someone. Yesus hidup di dalam hidup kita. Amin. Alami kasih yang mula-mula itu. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami kasih Yesus itu setiap saat di dalam kehidupan saudara. Bukan hanya waktu-waktu tertentu. Alami kasihnya yang tidak terukur panjang, lebar, tinggi, dalam terus. Yang mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melatih diri saya. Setiap pagi saya usahakan bangun jam 5. Ya, kalau saya harus ke kantor kemana, sudah saya bangun jam 5. Sambil waktu 2 jam saudara. Dan saya mulai berkata, ya Abah, Bapakku yang di dalam surga. Ya di kudus, berdoa terus setelah itu apa? Saya berdoa di dalam bahasa roh, saya menyembah selama lebih kurang 2 jam saudara. Bahkan ya ada waktu-waktu juga saya berjalan, saya di mana kita mulai berbahasa roh. Dan sungguh saya merasakan bahwa dia sungguh hidup. Kasihnya nyata di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Amin. Oleh karena itu alami terus kehidupan dalam kasih yang mula-mula itu senantiasa. Jangan hanya pada waktu hari Minggu saudara. Jangan hanya pada hari-hari Minggu saudara. Wah cari Tuhan enggak. Setiap saat cari dia. Amin. Hidup dalam kasih yang mula-mula itu. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Kehidupan yang mengutamakan untuk memberitakan Injil. Kita buka terus tetap di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ini. Di dalam ayat yang ke-29. Jadi saudara pada waktu murid-murid Yesus sedang mengalami ancaman, tekanan saudara di penjara apapun juga. Mereka
rasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, artinya mereka nggak takut sampai di penjara, harus menderita. Memang kalau kita lihat murid-murid Yesus, saudara, itu matinya mereka disalib ke bawah, ada yang dipancung kepalanya. Tapi bagi mereka itu sesuatu hal bagi mereka hanya meninggalkan dunia ini bersama dengan Tuhan. Ya, bersama dengan Allah, bagi mereka begitu. Dan saya percaya saudara, kalau sudah alami pengenalan pribadi dengan Yesus, wow, segala apa kesenangan dunia ini tidak sebanding dengan Yesus. Dengan kasih-Nya dan segala kebaikannya. Alami itu dalam hidup saudara. Amin. Saudara, kalau hidup di dunia ini, orang punya uang banyak, kedudukan tinggi, apa saja, seringkali dia kecewa. Tapi kalau saudara alami perjumpaan pribadi, hidup bergandengan tangan bersama dengan Yesus terus, saudara akan terus mengalami apa? Kebahagiaan demi kebahagiaan. Amin. Ada damai, sejahtera, sukacita. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 29 dikatakan apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Bayangkan, mereka lagi diancam, saudara. Ya, mereka lagi diancam. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus mereka diancam. Diancam, gak boleh, jangan lagi menyebut nama Yesus. Justru pada waktu itu mereka apa saudara? Mereka tahu karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan itu. Dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka jadi saksi-saksi Tuhan. Yang mungkin tidak akan terulang kembali waktu itu saudara. Sehingga mereka apa yang ada di dalam hati mereka saudara. Yaitu kehidupan yang mengutamakan untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini rahasia besar. Bagaimana saudara akan disertai dan diberkati Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati Tuhan. Yang sudah diberkati katakan amin. Saudara akan alami damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Pada saat saudara mengutamakan untuk hidup di dalam Injil. Dan memberitakan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus pada saat mereka diancam saudara. Mereka bukannya Tuhan hindarkan aku, hindarkan kami dari ancaman ini Tuhan. Enggak saudara. Tapi mereka justru katakan beri keberanian Tuhan. Bagaimana supaya aku lebih lagi berani memberitakan Injil. Wow. Saya percaya kalau saudara punya sikap hati seperti murid-murid Yesus ini. Saya tahu Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi kita semua. Amin. Amin. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Saudara jangan takut, saudara. Saya tahu inilah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya teringat pada waktu saya sekolah Alkitab, saudara. Ini kesaksian sudah cukup lama. Dan saya bersama dengan dua orang rekan saya. Yang satu bernama Timotius Rohim. Yang satu bernama Saroha. Satu orang bapaknya orang Flores, mamanya orang Bugis. Yang satu lagi Saroha Pangaribuan, saudara tahu kan? Kalau Pangaribuan itu pasti dari Korea Utara, saudara. Ya, Sumatera Utara kira-kira gitu. Wah, dua orang ini saya belajar itu luar biasa. Pada waktu kami mulai menginjil, ya sekolah Alkitab kami ada dekat sudah di Lawang. Dan kami mulai pergi diutus, kami pergi ke Bali. Dan kami mulai nyebrang ke Lombok, saudara. Dan pada waktu itu kami melihat ada banyak orang yang sedang berkumpul. Nah, rupanya pada waktu itu ada orang jual jamu, saudara. Ya, pada waktu itu teman saya bilang, yuk kita pinjam mic-nya daripada orang jual jamu ini. Ini banyak orang yang berkumpul di tempat ini. Ayo kita menginjil untuk mereka. Saya bilang jangan, bahaya ini daerahnya daerah Lombok, saudara. Ini kalau nggak salah Lombok mana ya? Masih Lombok Barat. Ya, Lombok Barat. Bahaya, jangan. Nggak apa-apa, ayo. Dan akhirnya, bang, pinjam sebentar. Maaf bang. Waduh, dipikirnya mereka, kita ini dianggapnya mau bantu jualan jamunya, saudara. Ya, begitu. Dan akhirnya kita pinjam mic-nya, terus yang Batak ini, yang pertama orang Batak ini. Bertobatlah kau, begitu saudara. Wow, suaranya keras sekali saudara.
Kerajaan sorga sudah dekat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, terus kami bersaksi. Dan orang yang hadir pada waktu itu saudara, itu terus terang mayoritas. Saya tahu nggak ada orang Kristennya. Mereka terdiam saudara. Tapi dalam hati mereka, wah ini, apa ini, apa ini. Mereka mulai marah saudara. Mereka mulai marah. Dan waktu itu kami akhirnya selesai. Dan saat itu mereka mulai marah. Kami melihat sikap mereka mulai dari muka yang masam saudara. Ada kebencian di dalam muka mereka, kami lihat, wow, wah bahaya nih. Yuk kita jalan aja lah, saya bilang. Dan akhirnya kita jalan. Saudara, pada waktu itu mereka sudah marah. Tetapi satu hal yang luar biasa. Setelah kami mendapatkan angkutan untuk kami pergi, baru mereka bisa berjalan, artinya baru mereka bisa bergerak. Karena pada waktu itu seperti ada lem di kaki mereka semuanya. Dan waktu itu saudara, Tuhan melindungi kami dan menyertai kami luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Saudara, di situ kami melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, beritakan firman. Saya percaya pada saat saudara bersaksi kepada siapa saja, mungkin orang yang selama ini saudara anggap gak mungkin dia bisa bertobat. Orang ini begitu keras, tapi saya mau beritahukan bagi saudara. Kalau di dalam hati saudara saat ini saudara punya sikap hati seperti murid-murid Yesus. Mengutamakan Injil, mengutamakan jadi saksi, mengutamakan untuk memberitakan Injil. Saya tahu ada banyak mahasiswa di tempat ini saudara. Saya mau beritahukan bagi saudara, jangan takut. Kalau engkau menjadi saksi Tuhan, Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberkati saudara semuanya, pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Karena kita tahu Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap manusia. Itu yang kita beritakan. Dan yang kita beritakan adalah Injil kerajaan yang menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dan barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga sekarang, boleh lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga di dalam Kisah Rasul 4:30, yaitu kehidupan yang lebih mengasihi jiwa-jiwa. Bersama saya katakan, kehidupan yang lebih mengasihi jiwa-jiwa. Ayo katakan, kehidupan yang lebih mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, di dalam ayat 30, Kisah Rasul 4 ayat 30, waktu itu saudara murid-murid sedang diancam, tetapi justru mereka berkata, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi saudara, sepertinya mereka diancam, mereka menghadapi aniaya, tapi mereka tahu apa yang menjadi tujuan di dalam hidup mereka. Yaitu apa? Mengutamakan Injil. Bagaimana supaya orang diselamatkan. Bagaimana supaya apa saudara? Supaya banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang yang belum percaya akhirnya menjadi percaya. Dan saya tahu saudara, kalau saudara memiliki hati seperti ini, seperti murid-murid Yesus ini. Wow, Tuhan berkata, engkau berkenan di hadapanku. Sabaslah hai hambaku. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam kehidupanku. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu memang bagi kita tidak mudah. Tetapi saat kita punya satu kehidupan yang lebih mengasihi jiwa-jiwa, di saat itu ada kebahagiaan. Itu yang saya alami. Saya percaya saudara alami. Saat saudara berdoa untuk yang lain, saudara berdoa untuk orang yang membenci kita. Kita memberkati orang yang tidak senang dengan kita. Kita mengampuni orang yang mungkin bersalah. Ya, kita mengampuni, kita memaafkan. Dan kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita terus lebih mengasihi jiwa-jiwa. Wow, di situ ada rasa, ada kebahagiaan saudara. Amin. Amin. Saudara sudah mengalami itu? Saya percaya sudah. Lebih mengasihi apa? Jiwa-jiwa. Seperti murid-murid. Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Kami di penjara gak apa-apa. Kami dianiaya gak apa-apa Tuhan. Tapi kami tahu masih banyak ini. Orang-orang yang sakit. Yang butuh pertolongan.
yang butuh pertolongan untuk disembuhkan, Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong selamatkan mereka. Dan saya tahu hari-hari ini saudara, melalui doa-doa saudara untuk jiwa-jiwa, melalui hati yang penuh compassion, belas kasihan, maka terjadilah mujizat. Sebagaimana Yesus pada waktu melihat ada orang banyak yang berkumpul mengikuti Yesus dalam keadaan sakit. Apa yang terjadi saudara? Orang yang lumpuh berjalan. Orang yang buta melihat. Orang yang tuli mendengar. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam hati Tuhan Yesus ada belas kasihan. Ada compassion. Saya percaya pada saat saudara mulai berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dengan penuh kasih saudara doakan. Maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Mengasihi orang yang lain lebih daripada diri kita. Itulah yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara saya tahu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus, dia adalah sebagai anak Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah merendahkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama itu. Barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari. Hari-hari ini jadilah orang yang menyenangkan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat saudara, mari kita teruskan. Yang keempat adalah apa? Di dalam Kisah Rasul 4:31 saya akan bacakan bagi saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang keempat rahasianya. Bagaimana saudara menjadi penuai-penuai yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu saudara harus punya kehidupan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya tahu inilah DNA daripada kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya untuk gereja kita. Tapi bagi setiap orang percaya. Kita harus punya satu gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Dalam unity. Amin. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Pada saat ini apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan saya percaya, kalau saudara punya gaya hidup seperti ini, saudara benar-benar sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Jadi saat saudara menghadapi peperangan-peperangan rohani, saudara bukan sebagai orang yang kalah lagi, tapi sebagai pemenang-pemenang. Yang percaya katakan amin. Sebagai pemenang-pemenang saudara. Karena apa? Karena doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup kita, doa, pujian, dan penyembahan. Wow, ini hal yang indah sekali di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima saudara. Yang terakhir, yang kelima, next. Boleh dibuka Kisah Rasul pasal yang keempat. Terus di dalam 33 ayat 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33 mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan, ayo baca. Ayat 33. Dan, tuh. Enggak ada ayatnya ya. Oh, saudara rupanya hanya mau perhatikan PowerPoint. Oke, saya akan bacakan bagi saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kelima, kehidupan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Apa artinya kasih karunia yang melimpah-limpah? Hidup di dalam kasih Yesus, mengasihi Dia. Dan kasih karunia adalah apa saudara? Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita terus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat saat kita berkata Tuhan, inilah hidupku, aku persembahkan bagimu. Karena dikatakan tadi di dalam ayat yang sebelumnya,
Orang-orang percaya itu mereka sehati, sejiwa, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Nah ini saudara, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan dan kepunyaan kita semuanya. Kita diberkati Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan saudara itu tidak ada batasnya. Amin. Apapun situasi, kondisi, kesulitan yang saudara hadapi, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Artinya hidup mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Kita percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus ada bersama kita. Next. Maka terjadilah penuaian besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Malang, di Indonesia. Haleluya. Next, satu kali lagi. Sekarang jadilah saksi-saksi Kristus dan penuai-penuai yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh ratakala. Saudara, kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan bagi kita hati yang penuh mengasihi jiwa-jiwa. Ya, haleluya, haleluya. Berikan pada kami. Ayat. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Sekali lagi berikan pada kami ya Tuhan. berikan Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari semua berdoa di dalam bahasa roh. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita berkenan di hadapan Tuhan karena kita dengar apa yang Tuhan katakan bagi kita. Panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai. Saudara, saya tahu saudara yang bekerja, saudara mungkin sibuk dengan segala tugas pekerjaan apapun juga. Tapi panggilan yang mulia dari Tuhan, dimanapun engkau bekerja,
Dimanapun engkau ada, Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan. Yang mau menjadi saksi-saksi Tuhan boleh angkat tangan saudara ke atas. Saudara berkata kepada Tuhan sekarang, Tuhan, di tempat pekerjaanku, usahaku, dimanapun aku ada, aku mau jadi saksimu Tuhan. Melalui kehidupanku, melalui perkataanku, aku mau jadi saksi. Di tempat aku belajar, studi, mahasiswa, mahasiswi, aku mau jadi saksimu Tuhan. Oh ratakan dalam masyakara Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas ini Tuhan. Inilah hamba-hambamu. Curahkan rohmu Tuhan. Urapi anak-anakmu di semuanya Tuhan. Beri keberanian Tuhan untuk memberitakan Injilmu. Untuk menjadi saksimu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami tahu ada berkat-Mu secara khusus. Berkat-Mu secara khusus bagi kami yang mengutamakan Injil. Bagi kami yang memberitakan Injil ada berkat penyertaan dan pemeliharaan. Dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kita. Mari angkat kedua tangan saudara semua, angkat kedua tangan saudara. Urapi anak-anakmu ini semuanya Tuhan. Jadikan kami sebagai terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Uratakan dalam bayara, tekan dalam masakan dalam bayara, barang. Urapi anak-anakmu ini semua Tuhan, urapi Tuhan. Curahkan rohmu Tuhan, urapi anak-anakmu ini semua. Curahkan rohmu, urapi kami semua, urapi, curahkan roh. Penuhi kami dalam rohmu Tuhan. Penuhi di dalam rohmu Tuhan Yesus. Oh, urapi hamba-hambamu, urapi anak-anakmu semua. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh ratakan dalam bala-bala. Boleh turunkan tangan saudara. Oh ratakan dalam masyakara labayara. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Mari semua berbahasa. Oh Tuhan, Kau terus berbicara kepada kami. Oh ratakan dalam bayara labayara. Iratakan dalam masyakara. Oh ratakan dalam masyakara labayara. Ratakan dalam bayar, ratakan dalam Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus. Menjadi murid-murid yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kami mau jadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami akan membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Dan kami tahu inilah waktunya penuaian jiwa yang besar terjadi. Amin. Yes. Oh kami tidak mau sia-siakan waktu yang sudah Kau percayakan bagi kami Tuhan. Kami akan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Oh Jesus, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Baik pertama, kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan, oh gerejamu dipersatukan, genapi firman-Nya. Oh kami menggenapi firman-Mu ya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan
disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Mu dicurahkan, yes. Berkat-Mu dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi Tuhan di malam. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan. Mari angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi Tuhan. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Bilang sama kiri kanan saudara, saudara harus menjadi penuai. Bilang saudara, bilang sama kiri kanan, saudara harus jadi penuai. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.